Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Karunia yang terbesar yang telah Allah anugerahkan. Allah memberikan kita karunia iman dan Islam. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita menjadi hamba yang bersyukur atas nikmat yang telah Allah anugerahkan tadi, dan kita bisa membuktikannya dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Sebagaimana Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan menjadi seorang muslim. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, kepada ummahatul mukminin, kepada khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, serta yang mengikuti para salaf dengan baik hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adik-adik yang di belakang duduk. Ayo duduk. Khutbah Jumat tidak boleh main, ora dolanan HP. Dengarkan khutbah dengan baik. Para jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Untuk memasuki surga sebenarnya tidak dengan amalan-amalan yang memberatkan. Bahkan ada orang yang tidak banyak beramal, namun dia telah mendapatkan jaminan surga. Lalu apa saja amalannya ketika seorang itu mudah untuk masuk surga? Kalau kita simpulkan dari hadis-hadis yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalan yang pertama itu memperhatikan kewajiban-kewajiban. Kemudian amalan yang kedua, kita memperbaiki akhlak, kita memperbaiki tingkah laku, kita memperbaiki attitude kita. Karena dengan memperbaiki kesopanan, kesantunan, ini juga yang dikatakan dalam berbagai macam hadis, memudahkan orang untuk masuk surga. Yang pertama tentang amalan wajib, kita dapat melihat dari hadis Thalhah bin Ubaidillah. Pernah ada seorang dari penduduk Najd itu datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika itu suaranya pelan. Kami, yaitu para sahabat, dikatakan oleh Thalhah, dapat mendengar gema suaranya tapi tidak memahami apa yang ia katakan, sampai ia mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia tanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa itu Islam? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjawab, yang namanya Islam itu adalah solat 5 waktu fil yaumi wa laila, solat 5 waktu sehari semalam. Orang ini balik bertanya lagi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, terus apakah ada kewajiban yang lain lagi selain itu? Nabi SAW katakan, illa anta tawwa syai'an, kecuali kalau engkau ingin menambah lagi dengan amalan-amalan sunnah.
Kemudian Rasulullah SAW menyebut lagi, lakukanlah puasa Ramadan. Kemudian dia tanya lagi, terus ada yang lainnya lagi? Rasul SAW jawab, tidak, illa antatawwa'a, kecuali jika engkau ingin menambah lagi dengan yang sunnah. Kemudian disebutkan lagi tentang masalah zakat. Dia tanya lagi, adakah yang wajib lagi selain itu? Ya, Rasul SAW itu menyatakan lagi, la illa antatawwa'a, tidak kecuali kalau engkau ingin yang lain lagi menambah dengan amalan sunnah. Kemudian ketika itu dia mengatakan atau diceritakan dalam hadis ini, fa'adbar rajul, orang ini kemudian pergi, kemudian dia mengatakan, wallahi la azidu ala hadza wa la anqusu, demi Allah aku tidak akan menambah lebih daripada itu, aku cukupkan dengan yang wajib-wajib saja dan aku tidak akan menguranginya. Artinya yang wajib-wajib tadi aku benar-benar akan memperhatikan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, aflaha in sadaqah, engkau akan beruntung jika memang engkau jujur menjalankan yang wajib-wajib tadi. Sholat 5 waktu jalankan dengan benar, puasa Ramadan itu jalankan dengan benar, zakat yang wajib tadi juga engkau jalankan dengan benar. Hal yang sama juga disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, ada seorang Arab Badui datang menemui Nabi SAW. Dia tanya pada Rasul, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku amalan yang nantinya bisa memasukkanku ke dalam surga. Kemudian kata Rasul SAW, ta'budullah, hendaklah engkau beribadah kepada Allah semata, la tusyriku bihi syai'a, dan engkau tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun, wa tuqimus sholatal maktubah, lalu engkau mendirikan salat yang wajib, wa tu'addiz zakatal mafruḍah, lalu engkau menunaikan zakat yang wajib, wa tasumu ramadana, dan engkau berpuasa Ramadan yang wajib pula. Kemudian orang ini mengatakan, walladzi nafsi biyadi la azidu ala hadza. Rasulullah SAW dengar dia itu mengatakan bahwasanya saya tidak akan menambah lebih daripada itu, saya akan cukupi dengan yang wajib-wajib saja, yaitu beribadah pada Allah semata, tidak berbuat syirik, lalu aku itu mengerjakan sholat, lalu menunaikan zakat dan berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian Nabi SAW mendengarnya. Sebelum orang itu berbalik pulang, Nabi SAW mengatakan, man sarrahu ayyanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hadza. Kata Nabi SAW, siapa yang mau melihat penduduk surga, maka lihatlah pada orang tersebut, karena dia benar-benar ingin memperhatikan amalan-amalan yang wajib. Kemudian yang kedua, yang jadi pengantar kita juga mudah untuk masuk surga apabila seorang punya akhlak yang baik. Kalau kita perhatikan dalam hadis yang nanti kami sebutkan, ini adalah hadis dari Anas bin Malik, di mana ia menceritakan bahwasanya ketika itu para sahabat sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW itu mengatakan, akan muncul kepada kalian saat ini seorang penduduk surga. Maka ketika itu keluar seorang Ansar, dari penduduk Ansar itu keluar. Yang kedua kali lagi Nabi SAW mengatakan, akan muncul kepada kalian sekarang seorang yang menjadi penduduk surga. Keluar lagi orang yang sama, penduduk Ansar tadi. Diulang lagi yang ketiga kalinya, Nabi SAW katakan, akan muncul kepada kalian seorang yang akan menjadi penduduk surga. Muncul lagi orang Ansar tersebut. Maka di situ ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia ketika itu ingin mengetahui amalan orang ini. Maka dia pura-pura memberitahu pada orang tersebut, saya punya masalah di rumah, saya tidak mau masuk rumah selama 3 hari 3 malam. Saya tidak mau masuk rumah selama 3 hari. Boleh nggak saya numpang dulu di rumahmu sementara waktu selama 3 hari tadi, saya bersamamu di rumahmu. Lalu orang ini, penduduk Ansar ini mengatakan, iya silahkan. Kemudian Anas melanjutkan ceritanya, Abdullah bin Amr bin Al-As ketika itu kemudian diam di rumah orang tersebut selama 3 hari. Di malam hari, Abdullah tidak melihat orang ini mengerjakan sholat tahajud, tidak melihat orang ini mengerjakan sholat malam. Dan dia tidak punya amalan-amalan yang istimewa,
menurut penglihatan dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia tidak punya amalan-amalan yang istimewa menurut dia. Hanya saja orang ini selalu mengucapkan kata-kata atau kalimat yang baik. Maka akhirnya ketika itu setelah 3 hari tadi, ketika mau pulang, Abdullah itu mengatakan kepada penduduk Ansor tadi, saya sebenarnya tidak ada masalah di rumah. Saya cuma ingin tahu saja amalanmu. Apa yang menyebabkan engkau itu sampai disebut Nabi SAW sampai 3 kali. Engkau terus yang muncul dan dikatakan oleh Nabi SAW, inilah calon penduduk surga. Kemudian orang itu mengatakan bahwasanya amalanku sebagaimana yang engkau saksikan wahai Abdullah. Tidak ada yang istimewa. Amalanku tidak ada yang istimewa. Engkau yang lihat seperti itu, ya amalanku seperti itu. Maka ketika Abdullah mau pulang, lalu dia mengatakan kepada Abdullah, falamma walaitu da'ani. Abdullah mengatakan ketika aku mau pulang, orang itu memanggilku, sini. Ma huwa illa ma ra'aita. Aku sebagaimana yang kau lihat. Ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimin gishan wala asudu ahadan ala khairin a'tahallahu iyahu. Namun ingat, yang kau saksikan seperti tadi. Namun aku tidak pernah punya rasa dendam pada orang lain. Dan juga aku tidak pernah hasad, tidak pernah cemburu dengan nikmat yang ada pada orang lain. 2 sifat ini, yaitu sifat jelek ini tidak aku miliki. Aku tidak pernah dendam pada orang, tidak pernah ngungkit-ngungkit lagi kesalahannya, tidak pernah ingin membalas lagi kalau dia itu berbuat jelek kepadaku. Kemudian yang kedua, ia katakan bahwasanya saya tidak pernah hasad, tidak pernah cemburu dengan apa yang diberikan pada orang lain. Tetanggaku dapat seperti itu, ya sudah biarkan. Saya tidak pernah cemburu pada orang lain. Maka Abdullah mengatakan, inilah yang tadi dikatakan amalan rahasia. Inilah yang sebagaimana engkau ucapkan, yang aku tidak bisa untuk melakukannya. Yaitu Abdullah berat untuk menghilangkan rasa dendam, dia berat. Untuk menghilangkan rasa hasad juga dia berat. Dan inilah yang jadi kunci dari orang tersebut. Ya, demikian dari khutbah pertama ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulannya tadi yang dapat kita simpulkan, yang pertama, kalau kita jalankan kewajiban-kewajiban dengan benar, beribadah pada Allah semata, tidak berbuat syirik, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan. Walaupun di sini tidak disebutkan tentang masalah haji, ya, karena ketika itu haji belum diwajibkan, karena haji itu wajibnya itu belakangan. Juga tidak disebutkan tentang masalah syahadat, karena memang hadisnya itu diperingkas. Syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah juga sudah masuk di dalamnya. Kemudian amalan yang kedua, ini adalah yang penting, yaitu ketika seorang itu memiliki akhlak yang mulia. Dan ini juga yang dikatakan oleh Nabi SAW ketika beliau ditanya, amalan apa yang masukkan orang itu untuk masuk dalam surga? Amalan apa yang banyak masukkan orang itu dalam surga? Kemudian Nabi SAW mengatakan, taqallahi wa husnul khuluq, yaitu bertakwa kepada Allah dan memiliki akhlak yang mulia. Kemudian amalan apa yang membuat banyak orang itu masuk dalam neraka? Kemudian Nabi SAW menjawab, al-famu wal farju, yaitu gara-gara mulut, gara-gara omongan, dan juga gara-gara kemaluan. Maka lihat poin yang terakhir di sini, satu poin penting lagi, akhlak, kesantunan itu perlu kita miliki dan perlu kita latih dari dalam rumah kita. Bertingkah laku kepada istri, bertingkah laku kepada anak, mesti dengan kesantunan. Tidak boleh di dalam rumah itu penuh dengan pertengkaran, tidak boleh penuh dengan rasa dendam, tidak boleh ketika kita sudah memaafkan kesalahan satu dan yang lainnya, termasuk dengan tetangga kita, termasuk dengan teman-teman kita, kemudian masih ada rasa dendam yang ada dalam diri kita. Ingat, menghilangkan gish tadi, menghilangkan dendam dalam jiwa, dalam hati kita yang mungkin sulit dihilangkan. Ingat, balasannya Masya Allah akan dimudahkan untuk masuk surga. Begitu juga kalau kita menghilangkan sifat cemburu pada rizki orang,
ketika melihat tetangga itu punya motor baru, ketika melihat tetangga punya kulkas baru, ketika melihat tetangga itu bangun rumah lagi, ditingkatkan lagi rumahnya, kita hilangkan hasad pada diri kita itu dari nikmat yang diberikan pada orang lain, itu juga akan membuat kita mudah untuk masuki surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya perhatikan yang wajib, kemudian memiliki akhlak yang mulia, kesantunan, menghilangkan rasa dendam, juga ketika bertingkah laku juga menjaga kata-kata dengan baik dan berusaha juga untuk menghilangkan sifat hasad, cemburu atau iri kepada orang lain. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memiliki akhlak yang mulia, memiliki sifat santun, memiliki akhlak yang luhur, dan juga kita dimudahkan untuk melakukan kewajiban-kewajiban pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami ingatkan untuk banyak bersalawat kepada Nabi SAW di hari Jumat yang penuh berkah ini. Ya, mudah-mudahan dengan selawat kita akan mudah mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad SAW di hari akhir kelak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa bika khasamna. Allahumma inna na'udzu bi izzatika la ilaha illa anta antudillana antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.